Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Darundia Sufyan dengan NIM 081911733022 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini saya akan menerangkan mengenai perancangan desain sistem Rumah Sakit Umum Gotong Royong Surabaya, di mana video ini dibuat untuk memenuhi eh, tugas ujian akhir semester sistem rekam medis. Pertama-tama saya akan menerangkan mengenai sejarah sejarah singkat dari Rumah Sakit Gotong Royong, di mana pada Maret 1979 pada awalnya rumah sakit ini berupa poliklinik umum dan klinik rehidrasi anak. Poliklinik umum tersebut dimulai dengan hanya tersedia satu dokter umum. Kemudian pada tahun 1980, poliklinik umumnya menjadi dua dokter umum, sedangkan klinik rehidrasi anak yang berkapasitas 12 tempat tidur dimulai. Kemudian pada tahun 1983, dibukalah poliklinik gigi dengan tenaga satu dokter gigi. Sebentar. Kemudian pada tahun 1984, bertambahlah menjadi dua dokter gigi pada poliklinik gigi sebelumnya. Pada tahun 1985, klinik rehidrasi anak memperluas lokasi dengan kapasitas tempat tidur menjadi 25 tempat tidur. Klinik juga dilengkapi dengan fasilitas ambulans. Kemudian pada tahun 1990-an didirikanlah Rumah Sakit Gotong Royong, di mana rumah sakit ini berlokasi di Jalan Medoan Semampir Indah nomor 97 Surabaya. Kemudian pada tanggal 12 November 1991, Rumah Sakit Gotong Royong dimulai dengan operasional poliklinik gigi dan umum. Pada tanggal 1 Januari 1996, operasional Rumah Sakit Gotong Royong dimulai dengan izin uji coba dengan pelayanan poliklinik umum, poliklinik gigi, dan pelayanan rawat inap dengan 50 tempat tidur dengan 3 lantai. Selanjutnya, pada tahun 1996, Rumah Sakit Gotong Royong menerapkan fungsi sosial, di mana memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, namun terdapat kendala dalam pembiayaannya. Dan terakhir, pada tahun 2005, penambahan fasilitas ruangan diadakan, di mana dengan bangunan 4 lantai dan mulai dilengkapi berturut-turut dengan tenaga dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis rehab medis, dokter spesialis neurologi, dokter spesialis bedah, dan lain-lain. Dan izin operasional saat itu masih uji coba. Di terakhir, setelah terdapat klasifikasi kelas rumah sakit dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya nomor 504.045 garing 21 garing P garing IO RS garing 463.7.2 tanda tanya I garing 2020 tentang izin operasional rumah sakit umum, rumah sakit gotong royong dinyatakan sebagai tipe C. Nah, kepemilikan dari Rumah Sakit Gotong Royong sendiri adalah Yayasan Kesehatan Gotong Royong. Berikut merupakan logo dari Rumah Sakit Gotong Royong. Visi dari Rumah Sakit Gotong Royong adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui kepedulian sesama. Sedangkan motonya adalah bersama kita bisa. Misi dari rumah sakit ini adalah memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna berdasarkan kasih dan profesionalitas. Kedua, menjalankan fungsi rumah sakit pendidikan utama yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkesinambungan dengan unggulan di bidang geriatri dan kedokteran keluarga. Selanjutnya kita beralih ke perancangan desain sistem rumah sakit umum Gotong Royong Surabaya. Sebentar kita beralih ke ini. Nah, untuk perancangan sistem rumah sakit umum Gotong Royong Surabayanya ini di sini terdapat
Sebentar. Di sini terdapat beberapa aktor yang saya amati pada rumah sakit ini, di mana pertama ada dokter, perawat, pasien, administrasi, dan petugas penunjang medik. Untuk di GUI-nya ini, kita coba pertama pada dokter ya. Setelah menekan dokter, nanti dokter akan melakukan login di mana mengisi email, username, departemen, dan passwordnya. Di sini ada tombol back untuk kembali ke menu sebelumnya dan home untuk langsung ke menu sebelumnya. Setelah mengisinya, dokter akan melakukan login, di mana menu dokter ini dokter dapat memilih rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Sekarang kita coba yang rawat jalan. Di sini akan disambut halo dokter dengan nama dokternya. Kemudian dokter akan memasukkan nomor rekam medis pasien. Setelah selesai akan diklik search. Nah, di sini akan ada data nyonya atau tuan dari nomor rekam medis yang dimasukkan dokter. Di sini terdiri dokter dapat melihat rekam medisnya, pemeriksaan penunjangnya, dan resep obatnya. Pada rekam medis bisa dilihat seperti ini, formulir rekam medisnya ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, nomor registrasi, usia, nomor telepon, tanggal register dokter, dan lain-lain. Dokter dapat mengedit, nge-save-nya, dan dapat melihat diagramnya. Kembali lagi, dokter dapat melihat pemeriksaan penunjang dari pasien yang berhubungan di mana terdapat hasil laboratorium, radiologi, patologi anatomi, dan patologi klinik. Sekarang kita coba lihat dulu yang laboratorium. Di sini ada contohnya hasil laboratori dari nyonya yang dimasukkan nomor rekam medisnya oleh dokter sebelumnya. Di sini contohnya adalah hasil laboratori dari urina Lisa, ada pH, protein reduksi, berat jenis, urobilin, leukosit, eritrosit, dan lain-lain. Di sini juga bisa nanti di next atau di sebelumnya untuk melihat hasil laboratori yang lainnya. Selanjutnya, kembali lagi bisa melihat misalnya radiologi. Ini hasil radiologi dari pasien terkait. Nanti dokter bisa menganalisanya dan dapat melakukan penanganan yang sesuai. Kemudian contohnya ada patologi anatomi, ini juga menampakkan hasil patologi pasien supaya dokter bisa langsung menangani pasien. Kemudian pada resep obat, dokter dapat meresepkan obat untuk pasien dengan misi nama, nama dokter, usianya pasien, obatnya apa, aturan minumnya berapa. Ini bisa diedit atau di-save dan di-print untuk oleh dokter. Oke, sekarang menuju ke perawat, di mana perawat melakukan login seperti dokter tadi, sama terlebih dahulu. Setelah mengisinya, baru melakukan login. Di sini mari kita coba menu perawat juga sama, ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Mari kita coba yang rawat inap. Untuk ini ada sambutan halo perawat, nama perawatnya seperti yang dokter tadi. Nomor rekam medis dimasukkan oleh perawat sehingga dapat melihat data-data dari pasiennya. Setelah di-search, perawat dapat melihat rekam medis pasien, ahli gizi, dan farmasi. Pada rekam medis sama seperti dokter dapat dilihat seperti ini, dapat diedit dan save, tentunya atas izin dokter. Kemudian untuk ahli gizi, ini perawat dapat melihat pada tanggal misalnya pada Senin 5 November 2003 ini makan apa pagi, siang, malam, dan alerginya apa bisa tahu. Jadi ketika memberikan sesuatu seperti suntikan dapat lebih berhati-hati jika ada alergi. Kemudian terdapat farmasinya ini nanti perawat dapat melihat seperti pada misalnya tanggal 5 November 2023 pada pagi harinya ini minum obat apa, siangnya apa, malam apa, sebegitu seterusnya. Oke, sekarang ke pasien. Untuk pasiennya ini bisa pasien setelah mengklik
icon pasien tadi bisa memilih jenis BPJS atau non BPJS. Kita coba untuk pasien yang BPJS terlebih dahulu. Pasien akan melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan emailnya, username-nya, dan password-nya. Setelah melakukan login, nanti ada menu pasien di mana di sini ada masuk ke pendaftaran online dan cek kode booking pendaftaran online. Untuk masuk ke pendaftaran online, ini untuk registrasi online BPJS ini, pasien akan memilih pasien baru atau pasien lama dan memasukkan identitas-identitas dirinya terlebih dahulu. Setelah mengisi nama, tanggal lahir, dan lain-lain, diklik next. Kemudian pasien akan memilih poli yang akan dituju. Dengan memilih ini, di sini pilihan poli yang dituju contohnya adalah poli anak. Nanti ini bisa di next untuk poli-poli yang lainnya. Setelah memilih, nanti dipilih select ini sudah tertulis poli anak. Kemudian memilih dokter terlebih dahulu dengan mengklik. Kemudian ada misalnya dokter Nurul dan dokter Iwan. Di sampingnya juga ada pilihan dokter lain. Maunya pasiennya ingin dengan dokter siapa yang lebih nyaman. Di sini contohnya adalah dokter Nurul Fatimah. Kemudian di select, telah masuk, kemudian di next. Setelah di next, pasien akan memasukkan hari dan tanggal serta jadwal praktik. Di sini kita memilih hari dan tanggalnya. Contohnya misalnya kita memilih tanggal 10 Desember 2023. Kemudian setelah diselect akan tertulis di sini. Kemudian memilih jadwal praktiknya. Bisa memilih jam 16 sampai jam 18 atau jam 18 sampai jam 20 sesuai dengan kegiatan pasiennya. Kemudian di sini contohnya kita memilih 18 sampai 20. Ya, mohon maaf ini. Nah, ini ya terisi 10 Desember dan 18-20. Kemudian jika di next ini nanti pengisi pasien yang telah mengisi semua data-data sebelumnya tadi melakukan verifikasi datanya. Ini apakah benar? Jika kurang benar, nanti kembali lagi untuk memperbaiki datanya. Dicek lagi. Setelah selesai mengeceknya, nanti mengklik lanjutkan dan terima nomor antrian. Di sini akan tertera nomor antrian dari pasiennya. Ini ada bar untuk di-scan di anjungan ketika datang ke rumah sakit. Ini nanti nomor antriannya di screenshot atau di save supaya dapat mengambil nomor antrian di anjungan. Kemudian ini ada di menu pasien awal tadi ada memilih cek kode booking pendaftaran online ini untuk langsung menuju ke nomor antrian yang sudah didapatkan sebelumnya apabila lupa untuk men-screenshot atau meng-save-nya. Kemudian untuk pasien non BPJS kurang lebih sama, pertama login dulu, setelah login dapat memilih ini nanti jika cek langsung menuju ke nomor antriannya, jika belum registrasi bisa masuk pendaftaran online yang non BPJS, nanti mengisi lagi sama seperti sebelumnya. Next, nanti memilih polinya apa, poli anak misalnya, memilih dokternya siapa, kemudian memilih tanggalnya berapa, dan jadwal praktik yang jam berapa. Setelah selesai, konfirmasi dulu, dicek semuanya, lanjutkan dan terima, kita sudah mendapatkan nomor antriannya. Kemudian kita masuk ke bagian administrasi, di mana pada bagian administrasi pertama dilakukan login dulu, email, username, dan passwordnya. Setelah itu ada menu administrasi, di sini ada registrasi online, registrasi langsung, dan pembayaran. Pada registrasi online, ini nanti petugas administrasi akan mengkonfirmasi lagi semua data-data pasien dengan KTP dan BPJS yang KTP ataupun berkas yang dibawa oleh pasien ketika sampai di rumah sakit. Ketika sudah benar, akan diverifikasi. Selanjutnya untuk yang registrasi langsung, ini seperti ketika
pendaftaran online, tetapi yang memasukkan datanya adalah petugas administrasinya sendiri. Di mana sekarang jarang dilakukan karena lebih disuruh untuk mendaftar secara online. Setelah diisi nanti diverifikasi lagi. Setelah selesai. Kemudian administrasi ini terdapat menu untuk pembayaran, di mana ini untuk melakukan pembayaran pasien setelah menjalani perawatan atau penanganan. Di sini terdapat pilihan jenis perawatannya, di mana petugas administrasi akan memilih pasiennya ini tadi termasuk pasien rawat jalan atau rawat inap. Ketika rawat jalan, nanti akan muncul biaya rawat jalannya ini, ada keterangannya, konsultasi, obat, dan lain, dan biaya-biayanya. Setelah dikonfirmasi, nanti akan ada bukti pembayaran rawat jalannya ini. Bisa dicetak dan terdapat tertera lunas ketika sudah dibayar oleh pasien atau keluarganya. Kemudian apabila rawat inap juga sama, ini ada seperti konsultasi, obat, kamar inap, dan harga-harga lainnya. Setelah dikonfirmasi nanti ada bukti pembayarannya yang dapat di-print dan diberikan kepada pasien atau keluarganya. Setelah selesai, dan terakhir ada petugas penunjang medis di sini mengisi login dulu. Setelah login nanti petugasnya dapat memilih mereka ini termasuk petugas laboratorium atau radiologi atau patologi anatomi atau patologi klinik atau farmasi atau ahli gizi. Coba kita yang laboratorium ya. Di sini petugas laboratorium ini akan dapat di next atau di sebelumnya ini banyak seperti nyonya A, nyonya B, di next nyonya C begitu. Hasil laboratorium di sini contohnya ada urinalia, penelisa, ada pH, protein, leukosit, epitel, dan lain-lain. Di sini ada edit supaya petugas laboratorium dapat mengedit ini hasil-hasilnya dan mengesave-nya dan dapat di-print. Contohnya lagi untuk petugas farmasi. Petugas farmasi ini dapat mengisi nama obatnya dan dosisnya berapa untuk masing-masing pasiennya. Ini dapat di next untuk mengganti pasien berikutnya atau obat berikutnya. Ini terdapat pilihan mengedit, save, dan print. Selanjutnya, misalnya ahli gizi di sini. Ahli gizi ini digunakan untuk pasien-pasien yang menginap, melakukan rawat inap sehingga gizinya terjaga. Misalnya makannya pagi, siang, malam, tertulis juga alergi supaya tidak ada makanan yang menyebabkan pasien memburuk keadaannya. Bisa diedit, save, dan print. Contoh lainnya ada radiologi. Ini nanti hasilnya akan dimasukkan ke sini oleh petugas pada di radiologinya. Bisa diedit, di-save, dan di-print juga. Terakhir bisa dicoba patologi anatomi, di mana hasil patologi anatominya bisa diedit, save, dan print juga. Ya, saya kira untuk sistem informasi rumah sakit gotong royongnya sudah selesai. Kita kembali lagi ke PPT. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan di mana sesuai yang telah hasil pengamatan dan seperti yang telah dilihat di PPT sebelumnya. Di sini ada macam-macam instalasi yang ada di Rumah Sakit Gotong Royong. Pertama ada instalasi rawat jalan yang menyediakan berbagai pelayanan rawat jalan kepada pasien dengan klinik, spesialis, dan subspesialis. Selanjutnya ada instalasi rawat inap yang memberikan pelayanan dan penanganan sebagai salah satu jenis proses pengobatan oleh tenaga kesehatan dengan cara diinapkan sesuai dengan penyakit yang diderita. Instalasi gawat darurat ini memberikan pelayanan sebagai pertolongan pertama pada pasien emergensi. Instalasi ini beroperasi selama 24 jam dalam sehari. Kemudian ada pengamatan instalasi untuk penunjang medik. Di sini ada
farmasi, radiologi, dan laboratorium, di mana farmasi ini mengawasi keluar masuknya obat, radiologi memberikan layanan seperti USG, ronsen, dan pemeriksaan lainnya yang nantinya akan menghasilkan citra. Untuk laboratorium sendiri memberikan layanan untuk membantu diagnosis suatu penyakit, meneliti suatu penyakit, dan memantau perkembangan atau keberhasilan pengobatan. Nah, berikut ini adalah link untuk melihat diagram-diagram dan PPT yang telah saya buat. Selanjutnya kita beralih ke Business Requirement Specification atau BRS dari Rumah Sakit Umum Gotong Royong. Di sini terdapat table of content atau daftar isi. Selanjutnya terdapat pula di pendahuluan ini juga tertera latar belakang dari dibuatnya BRS ini. Nah, karena pada saat ini sistem informasi manajemen berbasis komputer rumah sakit merupakan suatu sarana pendukung yang sangat penting dan dapat dikatakan mutlak dan kemampuannya untuk mendukung pengolahan operasional rumah sakit, maka dibuatlah sistem informasi manajemen ini. Di sini ada kondisi saat ini pada rumah sakitnya, Rumah Sakit Umum Gotong Royong Surabaya, di mana masih sudah menggunakan sistem hybrid. Hal ini terlihat dari telah digunakannya sistem komputer pada beberapa bagian, akan tetapi belum semuanya terhubung dengan sistem utama. Operasional sistem pada RSU Gotong Royong Surabaya ini sudah cukup terstruktur, akan tetapi masih berbasis pada kertas. Salah satu contohnya adalah telah digunakannya sistem registrasi secara online maupun offline. Akan tetapi pada praktik nyatanya masih banyak dijumpai kegiatan yang mengharuskan untuk membawa berkas dari instalasi satu ke instalasi yang lainnya. Namun pada beberapa bagian yang kurang terintegrasi akan mengakibatkan adanya miskomunikasi pada instalasi yang terkait. Dengan digunakannya sistem manual tersebut yang mengharuskan pengiriman berkas menggunakan kertas akan mengakibatkan lambannya percepatan perkembangan rumah sakit. Hal tersebut dikarenakan diperlukannya waktu yang cukup lama dalam pengambilan kebijakan atas data real time. Akibatnya, banyak pengambilan keputusan yang menggunakan asumsi maupun data yang dikoleksi secara pribadi. Nah, di sini ada kondisi yang diharapkan digunakannya sistem informasi manajemen ini, penulis berharap akan tersedia layanan sistem informasi optimum yang dapat menjangkau seluruh bagian instalasi maupun departemen. Dengan begitu, miskomunikasi dapat dihindari dan kegiatan administrasi dapat dimudahkan beserta dengan keunggulan dan dalam menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Diharapkan pula bahwa sistem manajemen ini dapat terakses melalui online atau internet agar data dapat dikirim atau didapatkan secara real time dan cepat untuk semua bagian instalasi maupun departemen. Sistem akan didesain dengan terpadu, efisien, efektif, terintegrasi, serta terkoordinasi dengan fitur yang komprehensif serta mudah dioperasikan dan memungkinkan adanya perkembangan sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Gotong Royong Surabaya. Di sini ada tujuannya. Tujuannya dibuat SIM ini adalah user friendly. Jadi aplikasinya ini dibuat memiliki sistem yang mudah dioperasikan oleh seluruh penggunanya sehingga dapat selalu digunakan dalam kegiatan operasional. Tujuan berikutnya adalah menekan biaya operasional. Jadi SIM ini harus dibuat seefektif mungkin untuk memangkas biaya operasional rumah sakit, terutama pada pengolahan data, efektivitas kerja, dan biaya untuk alat tulis kantor. SIM ini dibuat berbasis web atau jaringan, sehingga terciptanya kemudahan dalam koordinasi dan keefektivitasan kerja karena sistem informasi manajemen ini dapat digunakan dalam sebuah jaringan intranet yang dapat diakses baik melalui handphone maupun komputer. Untuk ruang lingkupnya, dari SIM RSU Gotong Royong ini yang pertama ada seperti tujuan dari idealisasi sistem informasi manajemen rumah sakit, maka akan dilakukan desain sistem. Kemudian review sistem yang telah berjalan baik secara manual maupun dari sistem digital yang telah berjalan.
Selanjutnya di sini ada usulan desain. Ini berbasiskan informasi yang telah diperoleh dari pengamatan secara langsung ya, beserta studi pustaka dari website-website Rumah Sakit Umum Gotong Royong Surabaya, dibuatlah usulan desain seperti ini. Di sini terdapat usulan desain aplikasi sistem informasi yang ini terdapat aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web, ada kewenangan aksesnya, di sini ada dokter, perawat, pasien, administrator, penunjang petugas penunjang medik. Ada eh, catatan aksesnya, kemudian ada data master rumah sakitnya. Di sini ada profil dokter sebagai salah satu komponen utamanya. Profil perawat juga ada. Profil karyawan juga ada desainnya. Profil pasien juga ada beserta isian-isiannya. Terus kemudian ada data obat dan alkes juga ada desainnya sebagai salah satu penunjang utamanya. Kemudian ada data pasien berobat yang rawat jalan. Ini ada data-datanya seperti registrasi pasien, rekam medik, kuliah tujuh, dan lain-lain. Data untuk pasien yang menginap juga ada sama. Kemudian ada admission sebagai bagian penerima pasien dari registrasi hingga pemeriksaan ya. Kemudian ada konsultasi online. Selanjutnya di sini ada sistem environment di mana di sini ada ilustrasinya dari lingkungan pengembangan SIM-nya di RSU Gotong Royong. Di sini terintegrasi berhubungan satu sama lain di mana terdapat registrasi online, rawat jalan, rawat inap, unit-unit seperti instalasi gawat darurat, penunjang medik farmasi, radiologi, laboratorium, atau pembayaran atau kasir. Selanjutnya di sini ada Business Process atau BP. Pertama ini desain Business prosesnya. Scope yang pertama ini registrasi online, di mana eventnya ini ada mengakses website oleh aktornya ini pengunjung dan sistem. Selanjutnya ada masuk ke pendaftaran online oleh pengunjung dan sistem. Ada mengisi secara lengkap identitas pasien, pengunjung dan sistem, mengisi poli yang dituju, mengisi jadwal poli, mengkonfirmasi kebenaran data diri pasien, menyimpan nomor antrian, dengan aktornya, pengunjung, dan sistem seperti yang terlihat. Selanjutnya ada di skop rawat jalan. Yang pertama ada menunggu nomor antrian, panggilan. Di sini aktornya seperti yang terlihat di sini ya. Ini ada eventnya menyerahkan nomor antrian kepada petugas ketika dipanggil, meminta atau memberikan KTP, BPJS, dan melakukan pengisian data diri dan pengecekan ulang, memberikan atau menerima nomor antrian poli dan mengembalikan menerima KTP dan BPJS, mengarahkan menuju poli yang sesuai, menuju poli sesuai arahan dan menunggu nomor antrian, menuju ruang perawatan ketika dipanggil, memastikan data diri pasien, melakukan atau menjalankan anamnesis oleh perawat, sistem dan pasien. Kemudian ada memasuki ruangan dokter untuk menjalani pemeriksaan sesuai data rekam medis, konsultasi hasil pemeriksaan, memberikan resep untuk diambil di farmasi. Kemudian ada skop rawat inap ini. Pertama, eventnya dari verifikasi data pasien oleh aktornya seperti yang dapat dilihat. Selanjutnya, penanganan pasien rawat inap oleh dokter, perawat, pasien sistem. Kemudian ada permintaan pemeriksaan lanjutan, permintaan resep ke bagian farmasi, penentuan menu pasien, penanganan setelah rawat inap. Skop selanjutnya ada instalasi gawat darurat. Ini melakukan screening terminal dan form COVID-19. Aktornya seperti yang dapat dilihat. Ada pasien dibawa ke IGD. Kemudian ada melakukan triase pada pasien, melakukan pendaftaran pasien, menerima ACC kegawatan pasien dan tindakan yang akan dilakukan, melakukan pembayaran, melakukan tindakan kepada pasien, memasukkan rekam medis pasien, pasien dirujuk rawat inap atau rawat jalan oleh dokter dan dibantu perawat. Selanjutnya ada skop farmasi. Di sini ada menerima resep obat, pengecekan detail informasi obat dan harganya, menginformasikan kesetujuan pasien akan harga obat, meresepkan obat dan membuatnya, dan terakhir memberikan obat kepada pasien.
Pada skop radiologi, verifikasi data pasien, dilakukan pembayaran, dan penanganan pasien. Untuk laboratorium, eventnya sama, verifikasi data pasien, pembayaran, dan penanganan pasien. Ini aktor-aktornya seperti yang dapat dilihat. Selanjutnya ada ini terakhir pembayaran atau kasir. Ini memberikan data pasien, mencetak formulir pembayaran, mengkonfirmasi, dan melakukan pembayaran. Selanjutnya di sini ada ilustrasi bisnis proses. Pertama ini ada registrasi online dengan judul registrasi online pada pasien BPJS. Tujuannya ini ya, registrasi dilakukan baik pada pasien baru maupun pasien lama untuk mencatat rekam medis pasien yang terdapat pada rumah sakit, memberikan nomor pasien dan nomor rekam medis pasien. Lingkupnya itu ada unit registrasi atau administrasi pasien. Aktornya ada pasien atau keluarga pasien dan sistem. Prosedurnya seperti yang dapat dilihat ini ya, dari pasien mengakses website, kemudian terus hingga pasien menyimpan nomor antriannya. Di sini ada diagram dalam pendaftaran online pasien BPJS rumah sakit ya. Dapat dilihat ini. Nah, pasien mengakses ke website, nanti sistem akan menampilkan pilihan menu yang dapat dilakukan oleh pasien. Ini kemudian pengunjung ini mengklik pendaftaran online, sistem menampilkan formulir pendaftaran untuk pasien BPJS. Pengunjung mengisikan secara lengkap identitas dirinya, pengunjung mengklik tombol lanjut, kemudian sistem akan menampilkan formulir untuk mengisi poli yang dituju, kemudian pengunjung atau pasien mengisi poli yang dituju dan dokter yang diinginkan, pengunjung mengklik tombol lanjut, sistem menampilkan formulir untuk mengisi praktek poli yang dituju, pengunjung pasien mengisi jadwal polinya, dan pengunjung pasien mengklik tombol lanjut. Kemudian sistem menampilkan data diri yang telah diisikan pasien dan pasien harus mengkonfirmasi kebenaran data dirinya. Setelah itu mengklik tombol lanjut dan terima nomor antrian. Sistem menampilkan kode booking pasien dan pasien mengcapture kode bookingnya yang ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya ada registrasi online pasien non BPJS. Kurang lebih sama. Aktornya juga sama, prosedurnya juga sama, hanya saja ini memilih bagian pasien non BPJS yang sebelumnya memilih BPJS. Diagramnya juga kurang lebih sama, hanya beda dalam pemilihan pasien BPJS dan non BPJS. Selanjutnya ada pemeriksaan rawat jalan. Di sini tujuannya instalasi rawat jalan ini terdapat bagian administrasi yang bertujuan untuk mengecek atau memverifikasi kembali data yang diisi pasien dan juga untuk mempermudah dan pencatatan dalam sistem. Pencatatan dalam pemeriksaan rawat jalan ini juga bertujuan untuk mengawasi segala tindakan yang diterima pasien atas keputusan dokter. Kemudian di sini ada lingkupnya, semua unit yang memiliki fitur tindakan medis serta penerimaan pasien. Aktornya ada dokter, perawat, petugas administrasi, pasien, sistem. Dengan prosedurnya seperti ini, pasien akan mendatangi petugas administrasi dengan membawa nomor antriannya ketika dipanggil. Petugas meminta KTP dan BPJS-nya, melakukan verifikasi, petugas memberikan nomor antrian poli, kemudian perawat pasiennya menuju ke ruangan, kemudian perawat memanggil pasien dan melakukan anamnesis, hasilnya dimasukkan ke dalam sistem, kemudian dokter melakukan tindakan sesuai dengan rekam medis, dibantu oleh perawat, terus hasilnya tidak lupa dilakukan perekaman sistem. Kemudian dokter menyampaikan hasil pemeriksaan dan melakukan konsultasinya, dan dokter memberikan resep obat kepada pasien. Kemudian ini adalah diagramnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini menunggu nomor antrian, petugas memanggilnya. Di sini terlihat dulu aktornya ada sistem, pasien, petugas, perawat, dan dokter seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nih, sistem menampilkan nomor antrian. Petugas meminta KTP BPJS untuk melakukan verifikasi, sistem menampilkan formulir, petugas mengisi,
kemudian memberikan nomor antrian poli dan mengambil KTP, mengembalikan KTP dan BPJS kepada pasien atau keluarganya. Kemudian mendapatkan nomor antrian poli, mengarahkan ke poli, menuju poli. Setelah dipanggil, perawat akan melakukan anamnesis, melakukan anamnesis pada pasien, pasien menjalani anamnesis, kemudian sistem merekam hasil anamnesisnya, perawat mengarahkan pasien ke ruangan dokter, pasien memasuki ruangan dokter untuk melakukan pemeriksaan, kemudian dokter melakukan pemeriksaan sesuai data rekam medisnya, tidak lupa dicatat oleh sistem, kemudian dokter mencatat data hasil pemeriksaan pada rekam medis, di sistem juga dimasukkan. Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien dan dokter memberikan resep obat kepada pasien untuk diambil di farmasi. Pasien dapat menuju ke farmasi. Selanjutnya ada tindakan dan pemeriksaan rawat inap. Di sini tujuannya adalah setelah melakukan registrasi pasien untuk mendapatkan pasien yang untuk mendata pasien yang menjalani rawat inap, tindakan dan perawatan pasien akan diberikan oleh dokter yang dibantu oleh perawat. Lingkupnya adalah ruangan unit rawat inap. Di sini aktornya ada dokter, perawat, pasien, sistem, petugas, dan farmasi klinis serta ahli gizi. Prosedurnya dapat dilihat seperti berikut, di mana pasien datang ke instalasi rawat inap dengan membawa persyaratan administrasi dengan diantar petugas dan diterima perawatan inap, melakukan hingga seterusnya sampai keluarga pasien menyelesaikan proses pembayaran di kasir dan mengambil obat untuk pasien. Di sini diagramnya dapat dilihat aktornya seperti yang telah disebutkan tadi. Di sini pertama dokter akan memberikan surat MRS atau masuk rumah sakit sehingga pasien dapat memberikannya kepada petugas dokter memberikan MRS kepada pasien, kemudian ini akan terekam oleh sistem ketika dokter menyatakan untuk melakukan rawat inap tadi. Kemudian petugas rawat inap ini akan mendapatkan informasi adanya pasien baru dan petugas akan mengantarkannya. Petugas rawat jalan akan mengantarkan pasien menuju ke rawat inap, di mana di sana perawat pada ruangan rawat inap akan menerima pasiennya dan perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Selanjutnya perawat akan berkonsultasi dengan dokter dari hasilnya dan dokter memberikan arahan kepada perawat mengenai kondisi pasiennya. Kemudian ada dokter akan meresepkan obat untuk pasien, di mana di sini sistem akan merekam resep dan obat beserta tindakan apa yang harus dilakukan kepada pasien. Selanjutnya di sini ada perawatnya akan bekerja sama dengan farmasi klinis serta ahli gizi untuk membantu merawat pasien. Di sini farmasi klinis akan menyiapkan obat selama pasien dirawat inap dan ahli gizi menyiapkan kebutuhan asupan gizi selama pasien dirawat inap. Selanjutnya tidak lupa sistem akan merekam segala kebutuhan gizi pasien ketika dirawat inap. Setelah waktu berlalu, ketika kondisi pasien tidak membaik, maka perawat akan menghubungi dokter penanggung jawab pasien dan dokter akan melakukan tindakan lanjutan. Kemudian setelah pasien dinyatakan sembuh, maka farmasi klinis ini akan menyiapkan obat pasien. Kemudian dokter akan memberikan mohon maaf, perawat akan memberikan persyaratan untuk keluar dari rumah sakit atau KRS kepada pasien. Kemudian pasien atau keluarganya akan melakukan pembayaran di kasir, di mana sistem akan merekam pembayaran pasien dan merekam adanya pasien yang keluar rumah sakit. Kemudian setelah itu obatnya akan selesai disiapkan oleh farmasi dan
pasien akan mengambil obat, kemudian dapat pulang. Selanjutnya ada instalasi gawat darurat, di mana di sini tujuannya untuk menyediakan perawatan kesehatan selama 24 jam dengan dimulai dari menentukan triase pasien dan dilanjutkan tindakan yang sesuai. Lingkupnya ada instalasi gawat darurat 24 jam. Triase ini merupakan tindakan yang dilakukan di instalasi gawat darurat gunanya untuk mengidentifikasi tingkat ancaman cedera yang diderita pasien untuk mengetahui prioritas penanganannya. Beberapa tindakannya ada triase merah, ini tindakannya harus sesegera mungkin, kalau bisa baiknya kurang dari 10 menit. Jika triase kuning, ini diperlukan tindakan pelayanan kegawatan. Waktunya kalau lebih baik kurang dari 30 menit atau 60 menit. Triase hijau ini diperlukan tindakan pelayanan medis sehingga tidak terlalu genting, jadi bisa dilakukan pelayanan kurang dari 120 menit. Untuk triase hitam, pasien telah dinyatakan meninggal dunia. Di sini aktornya ada dokter, perawat, pasien, petugas administrasi, sistem, dan petugas satpam. Untuk prosedurnya, pertama pasien yang datang di IGD akan dilakukan screening dan pemeriksaan kartu COVID-19. Pasien dilakukan pelayanan triase oleh dokter untuk menentukan tingkat kegawatan, perawat memberikan hasil lembar ACC sesuai triase kepada keluarga pasien untuk melakukan administrasi. Petugas administrasi memverifikasi data dan merekamnya dalam sistem dan mengkonfirmasi pembayaran keluarga pasien. Dokter melakukan tindakan lanjutan pada pasien dan menentukan apakah pasien harus dirawat inap atau rawat jalan dengan dibantu oleh perawat. Tidak lupa untuk memasukkan hasil pada rekam medis sistem. Di sini ada diagramnya dengan aktor sistem, pasien, keluarga pasien, seperti yang dijelaskan tadi. Prosedurnya juga diagramnya sama seperti yang tadi, dapat dilihat pada link sebelumnya yang telah ditunjukkan. Selanjutnya ini ada farmasi untuk rawat jalan. Tujuannya untuk sebagai penunjang medis untuk mengawasi keluar masuknya obat agar sistem dapat langsung mencatatnya. Permintaan obat ini dilakukan secara real time dan offline. Lingkupnya adalah instalasi farmasi, aktornya petugas farmasi, pasien atau keluarga, apoteker, sistem. Prosedurnya seperti yang dilihat, ini ada pasien datang membawa resep yang diberikan dokter, petugas farmasi mengidentifikasi resep dan mengkonfirmasi harganya, pasien melakukan pembayaran, petugas farmasi menyerahkan resep ke apoteker, kemudian akan diracik, dilabeli, dan diberi petunjuk, kemudian farmasi menyerahkan obat kepada pasien. Diagramnya dapat dilihat ada sistem, pasien, wali, petugas farmasi, apoteker, dimulai dari datang ke loket farmasi dan menyerahkan resep hingga menerima obat. Selanjutnya ada instalasi radiologi. Di sini instalasi radiologi sebagai penunjang medis bertujuan untuk menunjang pemeriksaan pasien yang sedang menjalani rawat jalan atau rawat inap untuk pemeriksaan selanjutnya. Lingkupnya ada semua unit dapat mendapatkan pelayanan radiologi. Sebagai sarana penunjang medis, instalasi radiologi memberikan layanan seperti USG, ronsen, dan pemeriksaan lainnya yang nantinya akan menghasilkan citra. Hasil tersebut akan digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosa pasien dan menentukan tindakan selanjutnya. Aktornya ada dokter, pasien, petugas administrasi, dan radiografer. Prosedurnya seperti yang terlihat, ini pasien membawa berkas pengantar dari poliklinik dan fotokopi KTP dan BPJS datang menuju instalasi radiologi. Kemudian petugas administrasi memverifikasi data pasien pada sistem, pasien melakukan urusan administrasi dan diantar menuju ruangan radiologi untuk dilakukan tindakan. Radiografer melakukan tindakan berdasarkan rekam medis pasien dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Sistem merekam hasil pemeriksaan. Diagramnya dengan aktor-aktor seperti yang disebutkan dan jalur arah isi-isi dari alur dalam radiologi seperti yang saya jelaskan pada prosedur sebelumnya. Ini selanjutnya ada instalasi laboratorium. Tujuannya ini instalasi laboratorium sebagai penunjang medis bertujuan untuk menunjang pemeriksaan pasien yang sedang menjalani rawat jalan atau rawat inap untuk pemeriksaan selanjutnya. Lingkupnya adalah semua unit yang dapat mendapatkan pelayanan laboratorium. Mohon maaf ini. Sebagai sarana penunjang medis, instalasi laboratorium memberikan layanan untuk
membantu diagnosis suatu penyakit, meneliti suatu penyakit, maupun sebagai tempat untuk memantau perkembangan atau keberhasilan pengobatan. Aktornya di sini ada analis laboratorium, petugas administrasi, sistem, dan pasien. Prosedurnya kurang lebih yang pertama ada pasien membawa berkas pengantar dari poliklinik dan fotokopi KTP dan BPJS datang menuju instalasi radiologi. Petugas administrasi memverifikasi data pasien pada sistem. Pasien melakukan urusan administrasi dan diantar menuju ruangan laboratorium untuk mendapatkan pelayanan. Analis laboratorium melakukan tindakan berdasarkan rekam medis pasien dan sistem akan merekam hasil laboratorium pasien. Di sini diagramnya, aktornya seperti yang disebutkan dan kurang lebih tahapannya sama seperti yang radiologi, hanya saja di sini dilakukan pada instalasi laboratorium dan aktornya sedikit berbeda dari radiologi di mana ada petugas radiologi dan di sini laboratorium adalah petugas laboratorium. Selanjutnya ada administrasi pembayaran. Di sini bertujuan untuk mencatat dan mengawal segala jenis pembayaran yang telah ditagihkan kepada pasien. Ruang lingkupnya adalah unit kasir. Definisinya ada unit kasir ini merupakan unit yang bertanggung jawab atas segala bentuk pembayaran di lingkungan rumah sakit. Aktornya ada petugas administrasi, pasien atau keluarga, dan sistem. Di sini prosedurnya ada pertama pasien membawa data diri pasien, petugas administrasi mengkonfirmasi data diri pasien dan mencetak formulir pembayaran pasien, melakukan konfirmasi harga yang harus dibayar kepada pasien atau keluarganya. Pasien atau keluarga melakukan pembayaran yang direkam oleh sistem, pasien atau keluarga menyelesaikan pembayaran dan menerima formulir bukti kelunasan pembayaran. Ini di sini diagramnya, aktornya sesuai seperti sistem, administrasinya, dan wali atau pasiennya. Dimulai dari menuju bagian administrasi, menerima data pasien, kemudian masukkan data login, seperti yang saya jelaskan ya, memilih jenis pembayarannya, sistem menampilkan data, mencetak formulir pembayaran, menginformasikan harga yang harus dibayar, kemudian wali atau pasiennya melakukan pembayaran, kemudian akan menerima pembayaran dan pembayarannya selesai. Pasien akan menerima formulir bukti kelunasan pembayaran. Sini selanjutnya ada pelayanan penunjang yaitu layanan parkir. Tujuannya ini untuk mencatat kendaraan yang keluar masuk rumah sakit. Lingkupnya mencakup seluruh kendaraan yang memasuki atau keluar rumah sakit kecuali kendaraan rumah sakit seperti ambulans. Untuk aktornya sendiri ada petugas admisi, pengunjung, dan sistem. Prosedurnya ada pengunjung yang memasuki kawasan rumah sakit menekan tombol tiket karcis dan mendapatkan tiket. Kendaraan pengunjung diparkirkan di tempat yang tersedia. Setelah urusan selesai, pengunjung menuju gerbang keluar rumah sakit. Petugas admisi meminta karcis, STNK, dan uang parkir. Kemudian sistem mencatat kendaraan yang keluar. Petugas admisi mengembalikan STNK pengunjung dan mempersilahkan untuk bergerak keluar. Diagramnya sama seperti yang saya jelaskan, di mana sesuai prosedur, di sini ada aktornya sistem, pasien, dan petugas parkir. Dimulai dari menekan tombol hingga seterusnya setelah mengambil kendaraan, menuju tempat keluar parkir, memberikan STNK-nya, dan uang, serta karcis, menerimanya, sistem merekamnya, kemudian STNK dikembalikan, dan pasien atau pengunjung meninggalkan rumah sakit. Selanjutnya ada pencatatan pengunjung yang memasuki area rumah sakit dan pemberian tanda. Di sini bertujuan untuk mencatat siapapun yang memasuki rumah sakit dan memberikan tanda akan keperluan memasuki rumah sakit. Lingkupnya mencakup seluruh pintu masuk rumah sakit. Aktornya ada petugas satpam, pasien atau keluarga, pengunjung seperti kurir atau petugas kantin atau mahasiswa yang membutuhkan kerjasama dengan rumah sakit, serta ada sistem. Prosedurnya, pertama satpam menanyakan tujuan pengunjung mendatangi rumah sakit, selanjutnya hingga petugas mengarahkan tempat sesuai tujuan pengunjung. Di sini ada diagramnya dengan aktor seperti yang disebutkan tadi. Di sini pasien atau pengunjung atau yang lain-lain menuju pintu masuk rumah sakit dan petugas akan menanyai kepentingan pengunjung di rumah sakit, kemudian mengarahkan untuk mengisi daftar pengunjung, pengunjung mengisinya, dan menyampaikan keperluannya di rumah sakit. Kemudian
pengunjung beserta afilitas, keperluan, dan nomor telepon yang dapat dihubungi diisi. Sistem akan menyimpan data pengunjung atau pasien, kemudian petugas memberikan stiker sesuai dengan keperluan pengunjung atau pasien, dan petugas mengarahkan untuk mencuci tangan sebelum memasuki rumah sakit. Dan petugas juga mengukur suhu tubuh pasien. Selanjutnya memberikan arahan di mana tujuan yang disebutkan pasien tadi agar lebih mudah untuk mencapai tempatnya. Kemudian pengunjung memasuki rumah sakit. Sekian untuk BRS Rumah Sakit Umum Gotong Royong Surabaya. Nah, sekian sekarang pindah lagi untuk ke PPT-nya. Nah, di sini ada topologi SIM RS umum gotong royong. Di sini ada dimulai dari pasien yang akan menginputkan data. Selanjutnya akan dilanjutkan menjadi pemeriksaan dan layanan farmasi, di mana pemeriksaan ini akan mengirimkan eh, akan membutuhkan data pasien untuk dikirim ke dokter dan data pasien untuk dikirim ke perawat. Dan pada mohon maaf, pada layanan farmasi akan membutuhkan data resep obat untuk ke apoteker. Kemudian di bagian pembayaran ini melakukan segala macam pembayaran untuk rumah sakit. Di sini pemeriksaan akan mengirimkan bil pemeriksaan dan farmasi akan mengirimkan bil pembayaran untuk peresepan obat. Pada administrasinya akan memberikan nota pembayarannya kepada pasien. Nah, sekian penjelasan video mengenai SIM untuk perancangan desain sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Gotong Royong kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.